Selamat malam semuanya. Ya, ini Vlog edisi 21 Juli 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Vlog edisi terakhir, edisi 18 Juli. Oke, sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah merasakan manfaat dari Vlog, dukung kami dengan klik like. Baik, kita langsung mulai dari IHSG sesuai dengan stock call edisi minggu ini yang sudah kami publikasikan tadi sore. Mungkin Anda sudah membacanya. Untuk minggu ini IHSG masih sama dengan minggu lalu, yaitu proses membentuk wave turun, wave 2 ya. Dan saat ini mungkin dalam proses wave turun ini ada potensi untuk pengujian resist area seperti yang kami jelaskan di beberapa vlog sebelumnya beberapa kali, dan juga di stock call tentunya. Jadi proses turun ini akan membutuhkan beberapa kali pengujian resisten, dan secara general ya, ini adalah waktunya untuk swing trader untuk melakukan take profit ya. Jadi secara umum ya, sekali lagi ini secara umum, jadi Anda perlu mengecek saham-saham tertentu yang Anda miliki apakah memiliki korelasi atau tidak dengan indeks. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Malam Pak Yep, menyangkut di SPMA 364, mohon jelaskan strategi keluarnya, terima kasih. SPMA 364. Oke, sekarang ini pembahasan terakhir, dia wave C ya. Dan wave C nya ini kita akan lihat apakah sudah mencapai target wave C atau belum. Ini tentunya koreksi jangka menengah ya. Nah, kita lihat ya. Jadi ini trading ya. Ya, saya anggap trading. Jadi strategi exit trading dengan investing itu berbeda. Di mana letak perbedaannya? Trading berdasarkan teknikal aja. Investing pasti dan harus melihat fundamental terlebih dahulu. Ya, jadi saya anggap ini trading karena nggak ada, saya invest di saham ini dan posisi sekarang ini posisinya floating loss gitu ya. Karena ya nama investasi jangka panjang itu ya bisa terjadi floating loss dalam beberapa waktu mungkin ya. Tapi karena ini trading, loss yang kita akui hanyalah 5% di private trading room, jadi nggak boleh lebih dari itu maksimal ya. Nah, kalau kita trading di saham ini untuk 364, berarti posisi saat ini sudah turun berapa persen, itu yang kita harus tahu. Ini ya, 364. Posisi saat ini adalah floating 16 minus 16. Ya, ini sesuai dengan apa yang ada. Jadi saat ini adalah wave C. Ini pembahasan terakhir kapan saya juga lupa, Anda bisa cari di Telegram. Kita akan coba lihat trennya dulu. Apakah trennya ini memungkinkan untuk saham ini masih lanjut atau tidak. Nah, kebetulan ya, tren sendiri sudah dipatahkan. Ini trennya ada dua ya, tren sedikit akselerasi ya, kemudian ini dipatahkan. Artinya setidaknya saham SPMA ini dengan konsolidasi yang sudah berjalan beberapa waktu lalu ya, beberapa tahun yang lalu ya, ini akan diuji ya. Nah, kita akan lihat saat ini dia sudah melewati 0,6, artinya support selanjutnya adalah 0,7, itu harganya 200. Ini persis, ini adalah retest resist konsolidasi jangka panjang yang sudah dilewati sebelumnya. Ini ada, kita harus tahu ya, ini adalah potensi ya. Gitu. Nah, jika kita hold saham ini, mungkin dia akan turun ke 212, yang artinya jika kita punya modal di 364, itu potensi loss bisa lebih besar lagi dari harga saat ini, yaitu 41%. Secara teknikal, ingat ya, saya pakai teknikal karena saya anggap ini trading. Andai kata ada investing, SOP-nya berbeda lagi. Saya akan cek dulu fundamentalnya. Ya, karena ini pertanyaannya tidak ada penjelasan, saya anggap itu trading. Oke. Jadi seperti itu. Nah, dengan potensi loss 40%, tentu saja ini sudah sangat jauh ya. Saat ini pun sudah sangat jauh dari risk tolerance kita yang
maksimal 5%. Kalau Anda bisa cek fundamental, kinerja private trading room hampir tidak pernah ya, loss itu 1%, 2% kita akan buang ya. Nah, oke, kita akan lihat peluang jangka pendek. Apakah dalam proses turun ke target 212 ini ada potensi untuk dia pullback terlebih dahulu, yang ini merupakan kesempatan untuk exit strateginya gitu ya. Nah, jadi terakhir kita buka di time frame yang lebih kecil di H4 ya. Harga sudah mulai naik, beberapa kali dia naik ke EMA 60, tapi ini menandakan saham ini berpotensi untuk melanjutkan pullback ya. Ini beberapa kali dia bertahan, meretest ke 3 kalinya 306. Potensinya adalah naik ke 324. Ini 328 ini adalah area yang paling masuk akal untuk kita misalkan melakukan kesalahan modal di atas untuk sell on strength. Ya. Paling tidak di situ. Oke. Artinya kalau saham ini naik ke situ, lossnya jadi berapa gitu ya, jadi sekitar 9%, tetap tidak sesuai dengan toleransi kita, tapi ya itu lebih baik daripada hold dengan potensi 40%. Ya lagi-lagi kita akan perbaiki itu di trade selanjutnya. Melakukan kesalahan itu nggak apa-apa, tetapi kita harus sadar kita salah, kita melakukan keteledoran misalkan, ya mohon maaf ya, kalau di kami loss sampai segitu itu kan keteledoran ya, buat kami loh ya. Tentu saja setiap orang punya toleransi risiko berbeda-beda. Ada yang 9% itu kecil, ada yang 20% itu kecil, ada yang 40% itu nggak apa-apa juga. Itu sah-sah aja, nggak ada kamu harus loss segini, nggak. Tapi kalau di kami aturannya memang seperti itu. Jadi kalau ada, oh ya saya mau konsultasi saham A misalkan, sekarang ini lossnya baru 12%, ada kata baru. Ya berarti kan risk toleransinya di atas itu. Bisa jadi, ya kan? Nah, setiap orang memiliki restoran. Ini kita pakai logika kita di private trading room ya. Kalau sekarang ini ada potensi naik 9,5%, ya kita anggap hampir tidak mungkin untuk balik dalam jangka pendek ya, karena trading ya. Dalam jangka pendek dia balik ke modal, ya itu adalah exit strategi yang terbaik. Ya, apalagi kita urgent, kita butuh reposisi, kita butuh modal untuk mengalokasikan ke saham yang lain yang lebih baik, yang mungkin potensi profitnya bisa menutup dan bisa menambahkan profit di portfolio kita. Apakah SIKO layak untuk investasi? Di harga berapa terbaik membeli? Oke, kita lihat kelayakannya dulu sebelum kita bilang beli ya. Apa tadi? SIKO. Karena SOP-nya seperti itu ya. Trading dan investing berbeda. Yang dilihat juga berbeda, time frame-nya berbeda. Ya. Oke, kita coba lihat fundamentalnya terlebih dahulu. SOP-nya seperti itu. Lihat fundamental dulu, ada atau tidak. Nah, ini kebetulan memang tidak ada di TradingView. Jadi mohon maaf sekali, saya nggak akan buka data-data di IDX dan sebagainya atau di website perusahaan. Kalau nggak ada di TradingView, di Fstock ini memang kita tidak bisa jawab. Ya, oke. Kita skip ya, mohon maaf. Mungkin bisa konsultasi saham yang lain. Karena lagi-lagi kita bicara ini layak dan tidak, harus ada datanya, harus jelas, clear, tidak ada yang kira-kira dan sebagainya, tidak ada. Ya, kita harus datanya harus lengkap, ya. Jadi seperti itu, mohon dimaklumi. By the way, ini adalah member kami di Pak Didin Anwar. Terima kasih telah menjadi member kami di YouTube ya, YouTube membership. Ya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum Pak Yip, mohon analisa TAPG untuk investasi long term. Untuk masuk harga sekarang secara teknikal apakah akan bisa turun lebih dalam lagi? Terima kasih, sehat selalu Pak Yip dan tim. Oke, kita bicara komoditas CPO karena ini Triputra, kan ini komoditas ya, TAPG. Kita akan bicara jangka panjang tentunya karena investasi ya. Apakah ini masih bisa turun lagi? Tergantung. Karena kita investasi, tentu saja yang kita lihat pertama adalah fundamental. Sekali lagi, SOP-nya seperti itu. Fundamental komoditas, ya, perusahaan emiten komoditas, ya, komoditasnya itu apa, ya, gitu. Jadi kita harus tahu. Kita harus tahu dari manakah dia punya. Ini palm oil dia. Di TradingView ada datanya, ini ada rubber
ya, ada palm oil, jadi ada sawit dan karet. Oke. Nah, kita harus tahu sekarang ini siklusnya apa untuk CPO. Jadi di sini jelas ya, kita nggak akan lihat rubber karena di sini yang paling mendominasi revenue streamnya adalah palm oil. Jadi kita akan lihat palm oil sebagai keputusan apakah kita masuk sekarang atau menunggu terlebih dahulu sebelum kita memutuskan. Kita perlu nggak sih mengincar saham CPO kalau siklusnya lagi nggak naik? Kita nggak perlu menurut saya. Sekali lagi, menurut saya, apa-apa yang saya sebutkan di F-Talk ini adalah menurut saya. Anda boleh berbeda, ya. Gitu. Oke, kita akan lihat terlebih dahulu. Jadi SOP-nya kalau kita lihat komoditas, saham komoditas, kita akan lihat komoditasnya yang paling mendominasi dari revenue stream-nya. Ya, misalkan Triputra Agro ini dia punya revenue stream paling terbesar, ya, yaitu adalah palm oil. Berarti yang kita lihat adalah palm oilnya, ya, seperti itu. Nah, apakah sekarang ini berada di siklus naik atau masih turun atau bagaimana? Secara tren jangka panjang dia naik, ya. Tetapi ya kita harus tahu sekarang ini ya siklus yang berjalan adalah konsolidasi seperti ini. Ini adalah siklus sejak 2022. Jadi peak performance-nya adalah 2022 bulan Maret kuartal 1 2022. Oke, jadi kita catat ya ini ya. Jadi kinerja yang berjalan saat ini tahun ini sampai dengan kuartal 2 2024 ini seharusnya dengan tidak ada, kita katakan tidak ada peningkatan produksi ya, itu akan tidak lebih tinggi dibandingkan kuartal 1 2022 di mana harga CPO waktu itu adalah sekitar 7.000 ringgit ya. Gitu. Kita lihat TAPG balik ya. Kita coba cross check ya. Apakah benar atau tidak ya. Oke. Nah, kita bisa lihat bahwa peak performance dari saham ini fundamentalnya itu terjadi di 2022 inline dengan yang ada di grafik palm oil. So, ya, karena kita investasi, ekspektasi kita adalah performance fundamentalnya ini harus lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Baik itu secara pertumbuhan, profitabilitas, ya, dan juga kalau kita mengharapkan dividennya akan lebih besar secara otomatis, ya. Karena apa? Karena ada peningkatan profit, ya, gitu. Jadi untuk saat ini, apakah kita bisa melakukan akumulasi dengan siklus yang masih belum bullish? Menurut saya belum perlu. Karena kami menggunakan momentum investing, ya, kami akan menunggu momentum siklus naik itu dimulai baru kita akan masuk. Uangnya sekarang kita alokasikan ke saham-saham yang memang lebih bagus, lebih baik potensinya. Sembari kita menunggu momentum yang ada di misalkan CPO, coal, oil dan sebagainya. Komoditas-komoditas yang saat ini memang belum bullish. Jadi kita tidak pernah memaksakan diri. Kapan itu akan terjadi? Ya kita tunggu aja. Yang penting kita pantau terus. Gitu ya, karena Anda lihat di sini ya, profit drop 46% di 2023. Kita lihat di kuartal 1. Di sini terjadi penurunan revenue tapi ada sedikit perbaikan positif dibandingkan 2023. Ingat ya, 2022 yang kita patokannya. 2023 dia drop segini, kemudian dia membaik di 2022. Membaik karena apa? Karena kuartal 1 2024 performance dari CPO lebih tinggi dibandingkan 2023 kuartal yang sama. Jadi di sini terjadi bisa dikatakan membaik kinerjanya. Namun untuk mencapai pertumbuhan secara tahunan, ingat ya, CPO harus bullish terlebih dahulu. Ya, di berapakah ya CPO bullish? Tanda ya. Kita saja ini kita tidak bisa memastikan tanda-tandanya. Kalau kita mau melihat palm oil bullish, ya. Apabila terjadi kenaikan di atas 4.400 ringgit ya. Di atas itu barulah kita bisa mulai sekarang pun sudah boleh mencari mana yang revenue terbesar, mana yang profitabilitas terbaik, itu kemungkinan dia akan sama ya. Tinggal kita
tinggal tunggu momentumnya saja gitu. Nah, bagaimana dengan teknikalnya? Tadi kan ada yang nanya teknikal, ya. Ini mungkin advisor di peer atau peers mereka kan lebih baik jawabannya ya daripada saya, karena mereka pakai sistem yang ya secara akurasi ya pasti lebih baik. Kemungkinan secara teknikal selama CPO tidak drop dari support konsolidasinya, kemungkinan pergerakannya tidak akan turun lebih dalam dari harga saat ini, ya. Yang kita tunggu adalah kemungkinan jika CPO breakout 44 ringgit tadi 4.400, kemungkinan TAPG juga dia akan breakout di atas 660, yang mana secara teknikal terkonfirmasi, secara komoditas juga terkonfirmasi bullish atau siklus naiknya dimulai. Jadi kalau untuk saat ini mungkin trading mungkin lebih cocok, ya, gitu, trading jangka pendek, ya. Sekali lagi ini menurut saya, jadi Anda boleh beda, oh saya tidak setuju, oh monggo-monggo aja, boleh, ya. Tidak harus sama dengan saya, apalagi saya kan pakainya cuma trading view ya. Kalau Anda konsultasi mungkin akan lebih akurat sekali lagi dengan advisor, ya. Di jam kerja nanti silahkan Anda konsultasi kalau Anda member. Kalau jawaban saya ini mungkin tidak memuaskan, ya. Itu kan namanya juga Yuftalk ini kan cuma singkat, pembahasan singkat, mereka tidak sama dengan Yuftalk tentunya jawabannya. Oke. Boleh tolong bahas TPMA secara teknikal untuk trading jangka menengah. Apakah dia sudah breakout stage 2? Bisa entry TPSL di harga berapa? Maksudnya stage 2 itu apa? Oke, sudah breakout ya dari konsolidasi ini. Kalau tidak salah ini juga masuk stock call ya, kemarin sempat naik juga ke 760 ya. Ini kalau mau entry di harga saat ini saya rasa bisa ya kalau untuk trading. Dan untuk targetnya kemungkinan akan bisa lebih karena ini rounding ya. Harusnya rounding ini menandakan uptrend ini berlanjut dan kita bisa berharap di level ekstensi gitu ya. Kita lihat di shadow itu 1090 ya. Jadi kalau dia ekstensinya di atasnya 1330 itu mungkin akan dalam jangka pendek menengah, tentunya bukan besok ya gitu. Ini ada proses naiknya ya gitu. Oke. Stop lossnya di kalau dia balik di bawah 685 ya, artinya dia balik ke konsolidasi ya gitu. Oke. Saya baru jual ICBP karena nggak kuat modal untuk nambah. Mau beli INDF untuk invest di harga berapa masuk Pak? Untuk ke depan apa saham ini bisa naik karena saya lihat harga 2 tahun nggak berubah jauh. Terima kasih telah membantu kami yang pemula. Oke. Kita harus berikan edukasi terlebih dahulu. Ketika kita masuk ke dalam investasi jangka panjang, kita akan dihadapkan dengan berbagai pilihan. Pilihan-pilihan yang tersedia di market. Tentu saja yang kita pilih adalah yang sesuai dengan tujuan kita. Apakah kita mencari growth, capital gain, apakah kita mencari dividen. Ya. Itu berbeda caranya melihat. Makanya ada orang investasi dengan trading disamakan, itu aja udah investasi sendiri. Cara melihatnya juga bisa beda-beda, punya cara berbeda-beda. Ya. Kalau kita bicara Indofood ya, baik itu CBP ataupun INDF ya. Saya rasa itu adalah perusahaan yang sudah besar, ya, mature, ya. Pertumbuhannya tentu saja masih ada mungkin kan. Namun secara signifikan, ya, tidak. Mungkin ada alternatif yang lain. Nah kalau Anda mau cari dividen, ya, mari kita lihat INDF. Mungkin saja ini adalah pilihan ya. Sekali lagi ya, saham ini kenapa kok ada yang nanya Astra kok dari 2013 kagak bergerak itu aja. Kalau turun market turun dia ikut turun tapi naiknya nggak berseberapa. Terus ada nanya lagi kemarin apa tuh ya, nggak kayak saham banking seperti BRI ataupun BCA yang tumbuh karena berbeda, karena perusahaan yang sudah terlalu mature, sudah cukup mature, apalagi dia mungkin adalah holding ya, tentu saja untuk pertumbuhan yang akan terjadi itu akan lebih berat dibandingkan small caps, middle caps ya,
Ya, ini kita bicara holding seperti NDF, ya. Tentu saja ini ya sudah sangat besar. Dia punya top line aja 111 T, ya. Gitu, dengan bottom line 8,1. Nah, pertumbuhannya masih ada ya, tetapi memang tidak signifikan. Ya, harga sahamnya ini nggak kemana-mana ya. Kalau kita lihat dari 2020 ya di sini-sini aja, karena memang pertumbuhannya itu tidak signifikan. Ya, ini mungkin akan lebih cocok kalau kita mau mencari kestabilan dan mencari dividen. Ya, gitu. Jadi kalau Anda mau cari, katakanlah, mohon maaf, ada yang orang kan nyari, saya maunya beggar, susah. Ya, saya mau carinya profit capital gainnya segini, ya besar, susah. Ya, ruang geraknya saham ini mungkin kalau naik kita akan lihat ya 7% sampai dengan 14%. Di harga saat ini masuk, menurut saya ya oke-oke aja, nggak masalah. Ya, gitu, harga saat ini relatif bagus. Ya, dengan ekspektasi kita harus kita jaga, ekspektasinya nggak boleh tinggi-tinggi. Ingat ya, ini adalah big caps. Ya, untuk menaikkan harga saham ini butuh sesuatu yang besar, ya, gitu, oke? Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. View YNKP untuk swing, bagaimana dengan fundamentalnya? Nah, kalau kamu mau swing, ngapain ngeliat fundamentalnya, Pak? Gitu ya. Gitu. Jadi mohon maaf ya. Kalau ada yang trading pakai fundamental sih sah-sah aja, oke aja, tapi kita enggak, masalahnya gitu ya. Jadi kita kok nggak mau orang sama dengan kita. Kalau trading cuma pakai technical, ada orang trading pakai fundamental juga ada. Tetapi saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya jalankan, itu saja ya, dengan strategi saya gitu loh. Ya, jadi kalau tanyanya swing, pasti akan saya jawab jangka pendek dan technical only. Nggak mungkin saya akan bicara ngalor ngidul pakai fundamental, ya. Oke, untuk swing ya, yang pertama itu yang disebut. Andai kata yang ditanya fundamentalnya, saya akan jawab investasi, tidak menjawab swing, gitu ya. Gitu. Jadi kita harus konsisten. Kalau swing ya berarti teknikal, jangka pendek. Kalau investing ya tanyanya fundamental, teknikal jangka panjang. Jangan salah tanya kalau di kita. Ya, mohon maaf nih. Ya. Oke, untuk swing sekarang ini yang jalan adalah swing turun ya. Swing turunnya ini sedang berjalan. Jadi ya seberapa besar upside dari saham ini ya kira-kira semakin hari semakin kecil, tapi berapa persen kita akan lihat ya. Jadi ini adalah konsolidasinya ya. Nah, jadi apa maksud dari grafik chart seperti ini? Artinya apa? Semakin hari semakin lama dia akan, ruang geraknya akan semakin kecil, ya. Itu kita harus tanamkan di dalam kepala kita, ya. Cukup nggak kita trading kan? Mari kita lihat, ya. Cukup atau tidak? Lagi-lagi setiap orang punya beda-beda. Ini kalau dia naik ke EMA 60, karena EMA 60 terakhir dia retest dan reject, ya. Itu sekitar 5%, ya. Kalau dia bisa naik lagi, ya, itu sekitar 10% saat ini. Jadi ini berlaku mungkin beberapa hari ke depan. Semakin hari semakin turun, oke? Semakin hari semakin turun. Ya, misalkan kita bicara swingnya ini misalkan sebulan ke depan gitu ya, sampai dengan Agustus tanggal 20 ya, 7%. Jadi kalau Anda kata Anda beli, kemudian saham ini nggak gerak atau cuma di sini-sini aja sampai dengan 20
Agustus upside-nya tersisa sampai dengan 7%. Ya. Nah, makanya kita perlu tahu itu. Kalau itu cukup, monggo digas sekarang, harga sekarang bisa ya. Stop loss di 8370. Kecil. Buat kami kecil ya, karena ini di bawah 5%. Ya. Oh, saya nggak mau loss. Nggak ada. Saham nggak loss, nggak ada ya. Ada yang nanya seperti itu kemarin, lucu sekali. Saya maunya trading tapi nggak loss ya. Saya coba untuk edukasi ini supaya paham ya, tidak ada saham itu high risk ya, gitu. Kalau kita nggak mau loss ya kita akan dibungkus gitu aja, ya. Jangan apa namanya mengira saham ini gampang ya. Kita perlu effort untuk itu ya, untuk memahaminya, untuk membuat strategi yang pas, untuk menjalankannya dengan disiplin tanpa ada ego-ego dan lain-lain. Ya itu memang harus effort ya. Jadi ini bukan fixed income ya, gitu. Jadi kalaupun Anda pun cari dividen pun sahamnya ada potensi turun juga gitu ya. Jadi tetap ada risk ya. Jangan sampai Anda masuk ke market saham ya, bursa saham nggak mau loss ya, nggak bisa lah bos ya, gitu. Oke. Jadi harus dipahami dulu itu tadi sambil kita edukasi ya. Kita harus tahu teknikalnya ini potensinya seperti apa saat ini dan beberapa waktu ke depan. Karena kan swing trade kalau di private trading ada batasan 20 hari ya, gitu. Oke. Mohon pembahasannya TOWR untuk swing apakah sudah oke untuk masuk sekarang, berapa target TP dan berapa risknya. Oke. Kita coba lihat TOWR. Mungkin beberapa kali ditanyakan, namun pertanyaannya tidak saya jawab karena tidak jelas ya untuk trading atau untuk investing ya. Nah, baik, kita lihat dari saham ini swingnya sudah jalan ya. Swingnya sudah jalan sejak awal bulan. Oke. Jadi mari kita lihat potensi swing lanjutannya apakah ada atau tidak. Oke, tren yang ini masih berjalan ya. Oke, terus kita hanya akan mengambil yang ini. Nah, target swing adalah minimal 0,3 dan 0,3 tercapai kemarin di 800, dia langsung reject turun. Nah, berarti masih ada potensi ke 0,5 atau 0,6 ya kan. 0,5 di 845 sampai dengan 890. Sehingga kalau kita mau trading di saham ini, berapa persen kita cari potensinya, yaitu misalkan dia balik ke 0,3 dari harga saat ini, penutupan saat ini ya, itu sudah 3%. 0,3 ya, ingat ya, itu target pullback paling minimal. Nah, kalau dia bisa naik 850 sampai dengan 895 itu sekitar 13%. Jadi kalau masuk di harga saat ini relatif cukup tinggi. Jadi saran saya tunggulah di 0,2 yaitu di 755 agar kalau Anda saham ini naik ke 850 Anda sudah profit di atas 5% ya. Kemudian TP2-nya ada di 880 ya. Risknya Anda bisa proteksi di 715 itu di bawah 5%. UNVR gimana bang? Saya tidak tahu gimana nggak gimana ya. Oke, silakan dikoreksi dan direvisi ya kalau mau dibahas. Pak, bagaimana analisa saham Antam untuk jangka panjang jika dilihat secara fundamental apakah bisa balik lagi harga 1.600 atau turun lebih dalam di bawah 1.300? Turun ya, turun. Kalau saya nggak akan pilih Antam. Dan pertama kita harus lihat sama seperti tadi CPO tadi, kita akan lihat dulu nikel seperti apa. Nikel saya rasa sekarang belum masuk siklus naik, silahkan dicek aja ya. Kemudian kalaupun nikel bullish ya, yang saya pilih bukan Antam, yang lain. Ini sudah saya bahas berkali-kali, Anda bisa cari di Telegram. Ya, pembahasan terkait Antam ya. Ini bulan Juni ya. Nih Anda lihat saja pembahasan Antam ya. Gitu, kenapa kok kita nggak milih Antam ya. Dan saham ini secara teknikal ini potensinya turunnya kemungkinan besar sekali lagi ini kemungkinan loh ya, tapi kemungkinan besar itu bisa ke 1150. Kemarin sudah sempat turun ke
1185 kemudian dia rebound swing ya, wajar, ini memang ada prosesnya gitu loh ya. Dan saya rasa tidak hanya di situ aja, selama nikel mungkin tidak dalam siklus naik ya, kemudian harga sahamnya begini, fundamentalnya begini, Anda lihat sendiri dong, nggak mungkin kan dia invest di saham seperti ini gitu ya, nggak mungkin ya. Banyak sekali yang lain yang lebih baik. Ngapain nih saham Antam ya kan, kalau kami seperti itu ya gitu. Jadi ini marginnya tipis, itu pertama. Kemudian sekarang ini memang selaras dengan apa yang terjadi di nikel, memang turun. Oke. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini masih bisa turun ke 1300 lagi? Lebih dalam dari 1300 kemungkinan dalam jangka panjang. Ya, selama nikel tidak bullish. Ingat itu ya. Jadi kalau Anda mau invest di Antam, mau saham-saham yang dia punya andil di nikel, ya lihatlah nikelnya dulu, sama seperti tadi SOP-nya ya. Oke, sudah saya jawab semua ya, semoga jawaban saya ini dapat menjawab. Tapi kalau misalkan jawaban saya tidak memuaskan, silakan Anda bisa berkonsultasi dengan advisor di peer ataupun di peers. Kalau Anda investasi, kalau Anda mau trading, ya konsultasi dengan advisor di Boost Hunter atau di private trading room ya. Itu yang dapat saya sampaikan di Aftok malam ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaklumi, silakan dianalisa lagi, buat trading plan, buat investing plan, dan jalankan itu dengan super disiplin. Dan selalu jangan sampai menelan mentah-mentah informasi yang didapatkan dimanapun, baik itu di Aftok ataupun di forum-forum manapun ya. Selalu berpikir dulu sebelum beli, sebelum trading, sebelum investing. Selalu jangan tangan ini jangan latah ya. Selalu seperti itu ya yang saya dapatkan di konsultasi ya. Jadi kita harus berpikir sebelum bertindak ya. Kalau investasi berpikirnya lebih banyak lagi daripada bertindaknya ya gitu, karena ya investasi itu kan jangka panjang ya gitu. Jadi kita harus lebih banyak researchnya ya, melihat potensi masa depan beberapa tahun ke depan dan sebagainya itu. Jadi itu pesan saya terutama buat Bapak Ibu yang mungkin baru ya, ataupun yang sudah lama tapi tidak terlalu intens di market ya. Bukan berarti Anda udah senior kemudian terus tidak mau proses itu ya. Jadi yang senior pun, yang terutama tidak terlalu intens di market, itu memang harus ada proses untuk mendalam ya ke market itu. Kalau kita bisa mendalami market dengan baik, kita bisa membaca dengan sendirinya, nanti hasil itu akan mengikuti. Jadi lakukan proses dengan baik, hasil akan mengikuti itu. Jangan berpikir hasil dulu ya. Jadi sangat disayangkan jika memang di luar sana itu banyak orang melakukan flexing untuk menggiring orang masuk ke market, seolah-olah market tidak ada resiko. Itu sangat berbahaya sekali. Terutama mungkin Bapak Ibu yang kerja, menabung, itu sangat kasihan saya ya. Terus kejebak di investasi atau trading yang mungkin kurang tepat karena berorientasi profit, no risk. Gak ada di market ini, bukan fixed income ya gitu ya. Jadi sekali lagi ini saya tekankan karena ya penonton saya ini kan sedikit, saya harap sedikit ini bisa dapat berdampak ya ke Bapak Ibu, bisa mungkin dapat tambahan wawasan, tambahan pengetahuan, walaupun kita tidak belajar di sini, tapi berdasarkan case-case yang saya dapatkan, baik itu di Aftok ini langsung ataupun dari masukan dari advisor saya di trading, di investing, kita bisa memberikan mendeliver experience orang-orang lain yang kita nggak perlu untuk kita tidak perlu mengalami kerugian yang besar gitu loh ya. Kita harus utamakan itu ya, jadi belajar dari orang lain dan sebagainya ya. Itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat malam dan selamat beristirahat.